Saudara dan saudari yang terkasih, Shalom, selamat berjumpa dengan Forkat Forum Katekismus, tempat belajar firman Tuhan berdasarkan Alkitab dengan menggunakan buku Katekismus Gereja Kerasulan Baru. Damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Kita sampai pada soal 188. Bagaimana sikap para imam kepala setelah kebangkitan Yesus terjadi? Ketika para imam kepala mengetahui tentang kebangkitan Yesus Kristus, mereka menyogok para prajurit dengan uang dan berkata, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur." Matius 28 ayat 13. Soal 189. Seperti apakah tubuh kebangkitan Yesus Kristus? Tubuh kebangkitan dibebaskan dari keterbatasan dan kefanaan. Ini tidak lagi terkait dengan ruang dan waktu. Tubuh kebangkitan Kristus adalah sebuah tubuh yang tidak pernah menjadi sakit, tidak pernah menjadi tua, dan tidak pernah mati. Ini adalah sebuah tubuh kemuliaan. Di dalam tubuh kemuliaan inilah Tuhan menampakkan diri di tengah-tengah para muridnya. Ia berjalan menembus pintu-pintu, memecahkan roti dengan para murid, menunjukkan mereka bekas lukanya dan makan bersama mereka. Oleh karena itu, ia menjadikan jelas bahwa ia bukanlah suatu roh, melainkan bahwa ia hadir secara fisik dengan mereka sebagai Yesus Kristus. Kebangkitan tidak menandai suatu keadaan di mana orang yang mati atau Yesus ini kembali kepada keberadaan duniawinya. Soal 190. Apakah yang terjadi pada kenaikan Yesus Kristus? 40 hari setelah kebangkitannya, Yesus Kristus naik ke surga. Ada saksi-saksi untuk peristiwa ini. Setelah ia bicara dengan para rasulnya dan memberkati mereka, ia terangkat ke langit dan suatu awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka memandang ke langit mencari dia, 2 malaikat berdiri di samping mereka dan berkata, "Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Kisah Para Rasul 1 ayat 11. Juga Yohanes 16 ayat 28. "Aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia. Aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa." Saudaraku, dalam edisi kali ini kita membahas 3 hal. Yang pertama yaitu sikap imam-imam kepala terhadap kebangkitan Yesus. Kemudian kita ingin memahami apa itu tubuh kebangkitan dan juga bagaimana kenaikan Tuhan Yesus Kristus terjadi. Saat imam-imam kepala mendapat laporan penjaga kubur Yesus yang mengatakan kejadian yang sesungguhnya tentang kebangkitan Kristus, mereka kemudian bersekongkol untuk membuat berita bohong. Apa yang benar mereka putar balikkan sehingga terkesan salah, dan apa yang jahat mereka klaim untuk diri mereka sendiri seolah-olah menjadi benar atau baik. Ini kemudian mendatangkan kebingungan-kebingungan di kalangan orang banyak, yang kemudian bahkan terus menjalar keraguan-raguan akan kebangkitan Yesus itu hingga sekarang. Kebangkitan Yesus yang adalah peristiwa yang sebenarnya disangkal oleh beberapa orang dengan mengatakan seolah-olah itu sebuah rekayasa.
propaganda yang seperti ini terus menjalar seperti bisa yang mematikan, yang mengkontaminasi orang banyak. Bahkan sebagian orang Kristen juga ada yang menjadi ragu-ragu. Ada beberapa orang yang mengaku Kristen tetapi menganggap kebangkitan Kristus hanyalah peristiwa simbolis. Ini adalah pemahaman yang sesat yang harus diwaspadai. Sebab jika kebangkitan Kristus ini simbolis, maka kebangkitan kita kelak juga hanya simbolis. Lalu apa gunanya iman kita? Percuma kita percaya. Kita harus mewaspadai yang demikian ini, karena ini adalah pekerjaan setan atau pekerjaan iblis untuk menyesatkan kita. Kemudian tentang tubuh kebangkitan, di atas telah dijelaskan dengan terperinci. Namun tetap saja ada beberapa orang yang bertanya, jika tubuh kebangkitan itu sempurna, mengapa luka pada telapak tangan Yesus masih ada? Mengapa luka itu tidak dihapuskan sehingga tidak ada lagi bekasnya? Saudaraku, luka yang tersisa pada tubuh kebangkitan Yesus termasuk dalam rencana Tuhan selanjutnya. Tuhan hendak merawat iman Thomas yang sempat menyaksikan kebangkitan Yesus. Thomas yang ingin membuktikan dengan cara meraba bekas luka Yesus sendiri untuk menjadi percaya. Maka untuk kepentingan itulah luka itu tetap ada. Tentu saja setelah semua itu tergenapkan dan luka itu tidak lagi diperlukan, kesempurnaan tubuh kebangkitan akan mencapai tingkat yang paripurna. Kemudian tentang bagaimana Yesus bangkit. Malaikat Tuhan sesaat setelah Yesus terangkat mengatakan bahwa Yesus yang naik ke surga nanti, ia akan datang kembali dengan cara yang sama. Ini menjadi petunjuk praktis bagaimana hendaknya orang percaya dan bersikap dalam menantikan kedatangan Yesus nanti. Misalnya, Yesus naik ke surga di dalam persekutuan para rasul. Maka nanti kedatangannya juga dengan cara yang sama, yaitu Tuhan akan menjumpai mereka yang berada dalam persekutuan para rasul. Kemudian juga kenaikan Tuhan tidak terpengaruh oleh hukum alam. Dalam hal ini hukum gravitasi. Maka saat Yesus datang nanti, mereka yang percaya dapat mengalami pengangkatan tanpa terpengaruh hukum-hukum alam lagi. Dan banyak lagi hal-hal praktis yang bisa kita petik dari perkataan malaikat itu, yang hendaknya menguatkan penantian kita akan kedatangan Tuhan. Perkataan malaikat itu benar adanya, karena merujuk kepada peristiwa yang nyata di depan para rasul Tuhan pada waktu itu. Ini menjadikan kita yakin dengan iman kita dan membuat kita tidak terpengaruh dengan pendapat-pendapat orang banyak yang menentang kebangkitan Kristus. Bahkan kita tidak terpengaruh dengan hukum-hukum alam. Semuanya menjadi mungkin jika Tuhan berkehendak. Tuhan memberkati kita. Sampai jumpa. Amin.